Soal ini membahas mengenai peran lemak, tapi berhati-hatilah. Yang menjadi pertanyaan adalah yang bukan termasuk peranan lemak, sehingga kalian harus menjawab pilihan jawaban yang bukan termasuk dalam fungsi lemak dalam tubuh. Nah, lemak adalah salah satu dari 3 makromolekul penting dalam tubuh, yakni karbohidrat, protein, serta lemak. Kalian pertama harus tahu apa saja sih peran-peran lemak di dalam tubuh untuk bisa memperkirakan mana ya yang bukan merupakan peranan dari lemak. Kita mulai dari yang paling gampang dulu. Biasanya orang yang berlemak atau orang yang memang relatif cenderung memiliki berat badan yang berlebih merupakan orang yang punya cadangan makanan banyak karena makannya berlebihan. Nah, ini adalah fungsi atau peranan lemak yang pertama sebagai penyimpanan cadangan makanan. Sebenarnya yang menjadi cadangan makanan paling utama adalah karbohidrat atau glukosa. Namun, secara matematis perhitungannya akan lebih banyak energi yang dihasilkan dari satu molekul lemak atau per gram lemak daripada per gram karbohidrat, sehingga ini menjadikan lemak sebagai cadangan makanan yang sangat bagus. Kemudian yang kedua, untuk mencegah hilangnya panas tubuh. Nah, kalian mungkin juga pernah dengar kalau punya berat badan yang berlebih cenderung sulit kedinginan karena akan terasa lebih mudah hangat, tidak mudah kehilangan panas tubuh karena memang lemak berfungsi sebagai insulator. Dia baik untuk mempertahankan panas tubuh supaya tidak lepas dari tubuh. Adanya juga di jaringan adiposa yang letaknya tepat di bawah kulit, sehingga memang panas tubuh tidak mudah dikeluarkan dari permukaan kulit. Kemudian menyusun membran sel. Nah, setiap membran sel itu disusun oleh suatu molekul yang disebut fosfolipid. Nah, lipid inilah yang merujuk pada lemak dan memang itu sangat penting untuk menyusun membran sel. Kemudian untuk pelarut vitamin, tidak semua vitamin bisa dilarutkan oleh lemak. Beberapa vitamin dilarutkan melalui air, tapi beberapa penting untuk dilarutkan lewat lemak. Vitamin-vitamin apa saja? Singkatannya adalah ADIK. Jadi A, D, E, dan K. Keempat vitamin ini hanya bisa dilarutkan lewat lemak, sehingga sebenarnya peran lemak ini cukup penting ya di dalam tubuh. Jangan sampai kadarnya di bawah normal. Kalau di bawah normal, perarutan vitamin kurang baik. Kalian juga mungkin mudah lelah karena tidak punya cadangan makanan yang cukup. Kalian juga mungkin mudah kedinginan karena tidak bisa menginsulasi panas supaya tidak mudah dilepas dari tubuh dan lain sebagainya. Oke, sekarang masuk ke pilihan jawaban yang ada. A. Sebagai komponen dalam proses pengangkutan melalui membran. Benar, pilihan jawaban ini benar merupakan peran lemak, karena memang lemak adalah penyusun membran sel. Ketika dia menyusun membran sel, otomatis dia akan terlibat dalam pengangkutan melalui membran. Kemudian B. Sebagai lapisan pelindung pada beberapa jasad. Ya, benar. Lemak ini identik dengan perlindungan, jadi dia akan melindungi entah itu dari panas tubuh, melindungi dari gesekan, benturan, dan lain sebagainya. Jadi dia baik untuk sebagai lapisan pelindung. Kemudian sebagai energi cadangan, benar ya, kan tadi sudah sebagai peran yang pertama kali saya sebutkan, dia merupakan cadangan energi atau cadangan makanan yang baik dalam tubuh. Sebagai pelarut vitamin B dan C. Nah, ini adalah pilihan jawaban yang tepat karena tidak merujuk pada peranan lemak. Lemak akan melarutkan vitamin A, D, E, dan K, bukan B dan C. Jadi justru B dan C adalah vitamin yang larut oleh air, bukan larut lemak. Pilihan E sebagai komponen permukaan sel yang berperan dalam proses kekebalan jaringan. Benar. Jadi memang lemak adalah komponen penyusun membran sel.